Halo Sobat Podcast TVRI Jawa Barat. Ketemu lagi nih bareng aku Ayu Wulandari pastinya dalam podcast TVRI Jawa Barat. Kali ini kita bakal ngobrol apapun. Tapi bareng salah seorang bisa dibilang apa ya, yang konsen di bidang pendidikan gitu ya. Ada Dr. Firman Oktora SSI MPD Mkom. Itu biasa dipanggil Pak Viro. Pak Viro ini merupakan kepala cabang Dinas Pendidikan Wilayah 7 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Halo Pak Viro, apa kabar? Halo Teh Ayu, alhamdulillah saya. Alhamdulillah saya. Ini kan dokter ya, tapi kok penampilannya kayak mahasiswa gitu. Luar biasa Pak Viro ini, orangnya supel banget gitu ya. Dan kita ini bakal ngobrol seputar pendidikan pastinya. Pak Viro ini Dewan Pembina Federasi Guru TIK Nasional juga ya. Terus juga Sekretaris Forum Dokter Muda Indonesia Provinsi Jawa Barat, Pokja Bunda PAUD Jawa Barat. Dan ini nih Sobat Podcast, penyanyi serta penulis dan pencipta lagu juga. Kok bisa sih segala macam digarap, dari pendidikan, seni juga, nyampe penyanyi. Iya, Dari kecil suka nyanyi? ya dari kelas 5 SD. Nyanyi lagu apa sih? Abang Genre tukang apa? bakso, waktu 5 SD kan itu Enolerian ya waktu itu. Iya. Kajamanan kene. Kajaman. Oke, Pak Viro, lebih suka nyanyi atau lebih tertarik di bidang pendidikan? Sama aja sih sebenarnya kan gini. Kalau nyanyi itu menyampaikan message atau pesan-pesan gitu Iya. ya ke orang-orang dengan tadi dengan musik ya biar lebih universal lah. Oke. Genrenya apa sih kalau musik sukanya? Pop rock alternatif. Pop Waduh. rock alternatif, ini keren. Penyanyi favorit siapa? Bono, U2 Oh gitu. Oke. sama Kurt Cobain. Baru rapnya. Dan juga pencipta lagu. Ya, Ada berapa lagu yang udah diciptain? udah 10 ya yang sudah rilis itu dan yang di beberapa platform digital itu Yang paling ini, paling melejit yang gitu. paling terkenal, belum terkenal semua. Yang ini Semangat Pagi judulnya. Semangat Pagi, Maju Bersama Hebat Semua. Nah, itu pertama tahun 2018 dirilis dan itu memang untuk theme song terutama di sekolah-sekolah se-Indonesia itu. Wih, se-Indonesia ya, keren banget. Ini kan penyanyi juga, dulu pernah ikut kayak audisi atau sering tampil di mana gitu? Enggak, kalau tampil ya dulu main band ya, sejak SMA lah yang main band, kuliah juga main band. Jadi waktu itu Terus kuliah di main mana, band. Pak? Kuliah S1 di Unpad, di Unpad, jurusan matematika. pendidikan matematik. Bukan, matematika. Oh, matematika murni. Matematika ilmu komputer ya. Oke, lalu S2-nya? S2-nya ada 2 di Master Komputer sama Master Pendidikan. S2 dua jurusan diambil. Dalam waktu bersamaan atau tidak? Beda. Oh, beda. Oke. Beda. Dan S3. S3-nya Administrasi Pendidikan di Universitas Pendidikan Indonesia. Oke. Dan sekarang menjabat sebagai Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 7. Ya. Wilayah 7 itu mencakup wilayah mana aja? Itu untuk Kota Bandung dan Kota Cimahi. Nah, sebelum menjabat sebagai Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 7, jabatan Pak Viro apa aja? Aku tuh 2019 itu koordinator Humas di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Kemudian kasih pengembangan di bidang guru dan tenaga pendidikan tahun 2020. Iya. Tahun 2021 itu Kasubag Perencanaan di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Baru 2022 promosi di Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 7. Oke, konsennya di pendidikan tapi masih sempat buat nyiptain lagu gitu ya. Ini nyambi apa gimana sih? Enggak, yang mana yang Yang nyambi ya? nyiptain lagu ini masih sekarang masih? Masih. Nanti 1 Januari nanti aku rilis lagu baru judulnya Masa Depan Sempurna. Itu penyanyinya siapa? Aku sendiri. Oh gitu. Wow, keren ya. Kayaknya ketertarikan di bidang musik lebih tinggi ya? Enggak juga sih. Hanya media untuk menyampaikan message aja. Oke, baik. Ya bisanya itu ya itu. Kalau bisanya ngelukis mungkin ngelukis kan. Oke, kok bisa sih seorang dokter gitu ya? Tapi santuy banget ini, kemana-mana sendiri, nggak ada yang ngawal. Kenapa nggak mau dipantau atau nggak mau dikawal nih? Ya nggak apa-apa selama bisa dikerjakan sendiri juga. Banyak juga teman-teman bantuin. Maksudnya kalau yang datang ya memang
maksudnya untuk keperluan sendiri Kayak aja. kesini nih Sobat Podcast, itu siapa yang jongkok di bawah gitu, itu kan narasumber OMG gitu. Luar biasa, asik banget nih. Oke, jadi kesibukannya sekarang selain ngantor gitu ya, aktivitasnya apa lagi nih? Ya paling menghadiri seminar-seminar, terus nulis-nulis juga, sama ya itu tadi main latihan lah, main musik gitu, Oh, bikin masih lagu. sering latihan tiap minggu gitu? Ya nggak tiap minggu banget sih. Nulis apa nih? Nulis artikel Biasanya artikel tentang pendidikan? tentang pendidikan, Isu tentang apa yang kini tengah disoroti? gagasan-gagasan bagaimana, terutama kalau sekarang sih saya lagi pengen ngobrolin tentang masa depan gitu. Jadi Oh, masa depan ngomonginnya sama Ayu gitu. Gimana? Masa Masa depan depan sempurna. pendidikan, masa depan anak bangsa atau gimana? ya masa depan sempurna karena katanya mimpi kita kan punya mimpi Indonesia itu maju 2045. Nah, hari ini itu aku pengen menjadi bagian dari sejarah untuk membangun Indonesia maju 2045. Siapa yang ada di Indonesia maju 2045 itu adalah anak-anak sekarang yang SMA, SMK itu yang usianya 16 sampai 18 tahun kan. Iya, Nanti 20 tahun kemudian mereka menjadi generasi ini SDM yang produktif, Oke. usia-usia produktif. Iya. Dan aku pengen mereka itu menjadi generasi yang unggul. Nah, hari inilah yang sedang kita lakukan untuk menciptakan mereka menjadi pemimpin-pemimpin masa depan. Oke, Begitu. baik. Melalui tulisan tentunya. Tulisannya terbit di mana aja nih? Tulisannya ada di media cetak gitu kan ya. Kemudian kalau kemarin aku sempat bikin buku juga, ada judulnya Sampurasun Ausi, kemudian Guru Pucino, Wis. sama Senimu Cerminanmu, itu juga sama teman-teman, itu nulisnya nggak sendirian. Jadi judulnya asik-asik banget nih ya. Sampurasun Ausi katanya, terus tadi Guru Pucino. Apa itu, guru yang suka ngopi atau gimana? Ya bukan. Oh, bukan. Itu diambil Oke. kayak dulu kayak novel Cinta Pucino gitu, maksudnya kayak gitu. Oh gitu. Oke, bisa. Tapi dari judulnya aja udah menarik, apalagi isinya gitu ya. Oke, baik. Nah, terus juga ini kesibukannya macam-macam ya. Selain ngantor, kemudian juga ada latihan, ada nulis juga. Kalau isu pendidikan yang tengah disoroti selain tadi mempersiapkan anak bangsa untuk menjadi anak bangsa yang sempurna, apalagi kan banyak juga kejadian-kejadian di Jawa Barat yang memang memprihatinkan di bidang pendidikan begitu ya, Oke. dengan kasus bullying misalnya atau kasus serupa lainnya. Nah, aku tuh kemarin-kemarin tuh ada yang disebut dengan salam sapa 7 harkat. Nah, ini Wis. 7 harkat itu 7 hari berkarakter. Oh, 7 hari berkarakter. Tiap hari berarti ya? Tiap hari. Jadi tiap hari itu ada tema-temanya. Jadi misalnya hari Senin Iya. kita lakukan semua gerakan di sekolah itu, kita lakukan gerakan wawasan kebangsaan. Jadi temanya aku cinta tanah air. Nasionalisme yang Nasionalisme dibangun. ke Oke. anak-anak. Kemudian hari keduanya wawasan global, artinya aku warga dunia. Oh. Jadi biar anak-anak kita itu yang saat ini tuh menjadi punya awareness bagian dari warga dunia. Iya. Oke. Jadi dia lebih open mind, terbuka terhadap Perkembangan perkembangan zaman gitu ya. zaman gitu ya, sama internasional gitu ya. Iya. Hari ketiga kita bangun gerakan namanya literasi dan peduli lingkungan hidup. Oh, Jadi PLH. ya anak-anak tuh punya awareness biar mereka cinta terhadap bumi ini. Jadi nanti ada menjadi generasi yang berkelanjutan gitu kan ya. Iya. Kemudian hari keempatnya itu tentang budaya kearifan lokal. Kearifan lokal seperti apa aja tuh? Jadi aku pengen anak-anak itu punya jati dirinya sebagai budaya lokal. Oke, misalnya sebagai orang Sunda, Sebagai kalau orang di Sunda. Jawa Barat mah kudu kumaha gitu ya. Iya, iya. Tuh kayak gitu, somea hadeka Somea sema. hadeka sema, betul. Nah, hari kelima itu bicaranya tentang sehat jiwa raga. Jadi anak-anak itu pengennya sehat gitu, fisiknya, mentalnya juga kuat gitu kan ya. Nah, hari keenam itu rumahku istanaku. Oh, jadi dia Betah di rumah imah lah. karakternya. Jadi betah di Pendidikan imah, karakternya. beberes kamarnya sendiri minimal, Iya. atau sama keluarga, sama orang tuanya ada komunikasi. Jadi terbangunlah ketahanan keluarga. Nah, hari ke-7 Iya. hari ke-7-nya Healing. Oh, ya bukan, benar. bukan. Oh iya. Benar. Namanya sosial kemasyarakatan. Oh.
Jadi di Oke. situ ada healingnya juga, berkunjung ke rumah nenek, ke saudaranya, Silaturahim gitu ya. berbagi gitu. Hmm. Nah, jadi 7 hari itu dilakukan di semua secara serentak di semua sekolah-sekolah gitu ya. Nah, jadi terbangun nanti pembiasan-pembiasan itu mudah-mudahan jadi budaya nantinya. Oh gitu. Jadi ide ini itu udah dimulai diterapkan di sekolah tingkat apa nih? SMA, SMK dan SLB. SMA. Oh, SMA sederajat. Iya, SMA, Oke. SMK dan SLB. Dan tentunya tidak hanya guru yang memahami konsep ini, tapi orang tua di rumah juga ya. Betul. Mhm. Jadi nanti ada komunikasi antara guru dengan orang tua siswa. Nah, Mhm. jadi bahwa pendidikan itu ya menjadi sama-sama gitu ya. Iya. Dari pusat pendidikan lah. Jadi oleh sekolah, oleh keluarga, oleh masyarakat juga. Oh, Gitu. keren banget. Ini idenya dari mana nih? Pak Viro sendiri yang memunculkan ide ini, konsep seperti ini atau gimana? Ya, ini terinspirasi dari kebutuhan-kebutuhan yang terjadi aja sebetulnya gitu kan ya. Kalau pernah ngambil juga dari yang ada di Purwakarta 7 Poi Atikan Istimewa itu juga sama. Kemudian Oke. apa yang disampaikan oleh amanat-amanat dari Pak Kepala Dinas juga itu saya coba terjemahkan aja. Implementasinya seperti itu. Oke. Kemudian dari pusat juga implementasi kurikulum merdeka. Iya. Nah, kemudian diterjemahkan lagi oleh Pemprov, itu ada yang disebut dengan pendidikan karakter Jabar Masagi. Oh, Jabar Masagi. Jabar Masagi, jadi membangun karakter anak-anak itu berbasis kearifan lokal. Nah, kita implementasikanlah dengan tadi 7 hari berkarakter, 7 harkat. Jadi ketika melaksanakan 7 hari berkarakter, maka capaian di pendidikan karakter Jabar Masagi dan implementasi kurikulum merdeka yang goalsnya adalah profil pelajar Pancasila itu akan terwujud. Keren sih dari konsepnya ya. Semoga ini para pelajar bisa mengikuti konsep ini begitu ya. Insya Allah sama-sama karena ini kan Iya. dilakukan namanya juga gerakan. Iya. Jadi gerakan itu dilakukan sama-sama baik oleh dinas pendidikannya sendiri, kemudian oleh pengawas sekolah, oleh kepala sekolah, oleh guru-guru, oleh siswa dan orang tua siswa. Jadi semua ini punya awareness yang sama. Betul. Mudah-mudahan. Baik, saya penasaran terkait kehidupan keseharian Pak Viro nih. Pak Viro ini asli orang Bandung ya? Orang Bandung. Bandungnya di mana sih Pak? Naona lahirna Lahirnya? Lahirna mah di Di mana? Cibenying. Di Cibenying, di Taman Cibenying, di Borojolkeun gitu. Di Cikaso, namanya Oh, Cikaso. baik. Dulu terlahir dari keluarga seperti apa sih Pak? Bapak nyampe punya konsen terhadap pendidikan begitu tinggi gitu. Apakah dulu juga orang tua sebagai tenaga pendidik? Oke. Jadi memang orang tua saya dua-duanya papa sama mama guru. Tuh Nah, kan pantesannya tapi akunya tadinya nggak punya ketertarikan. Iya, makanya kan tadi Iya. sekolahnya juga bukan ke pendidikan. Iya. Heeh. Matematika murni gitu ya. Nah, sebut karena meren di parabannya dari guru jadi ikut. Jadi artinya ada satu momen dari salah satu tokoh yang menyatakan begini nih, menarik nih. Gimana nih? Jadi sebelumnya aku kan ingin jadi tadinya ingin jadi musisi. Musisi, kayaknya. Jadi pemain Iya. band lah, ngamen. Karena pada saat itu berpikir bahwa jadi musisi mah pekerjaan yang paling jujur pada saat itu ya. Oke. Amun sedih berarti mau bisa bikin lagu nu senang gitu berenya Iya. hese kumaha carana. Betul. Nah, tapi perjalanan waktu ada satu ceramah dari salah seorang tokoh mengatakan bahwa kita itu Indonesia gitu bangsa yang selalu bangga terhadap tanah dan air karena memang kaya kan, betul. Iya. Tapi ternyata ada yang lebih kaya lagi, SDM-nya. Nah, untuk tidak ada cara lain untuk membangun SDM yang unggul dan produktif itu ya melalui pendidikan. Oke. Nah, maka munculnya dari situ saya masuk ke pendidikan dan ternyata nampaknya ibu saya terutama itu atoheun Bingah pisan bingah gitu ya. pisan. Nah, yang namanya bingah pisan pasti full of doa dong. Iya. Nah, maka setiap perjalanan yang berkaitan dengan pendidikan itu alhamdulillah Support banget. dimudahkan karena beliau dengan dinaungi oleh doa beliau merenya. Iya. Ya alhamdulillah dengan restunya bisa sampai sekarang. Dan sampai sekarang sangat menyukai dan mencintai profesi ini? Ya, karena itu tadi ingin menjadi bagian sejarah
ketika Indonesia Maju 2045 itu kita hadir di dalam proses itu gitu. Oke, baik. Pencapaian terbesar dalam hidup Pak Viro apa sih hingga saat ini? Apa ya? Gimana tuh? Nggak tahu pencapaian terbesar tuh. Ada nggak sih yang paling membanggakan gitu bagi Pak Viro apa? Apa ya yang membanggakan? Karena memang dilakukan itu proses-proses itu ya dilakukan dengan mengalir begitu saja gitu ya. Iya. Ya kalau memang dianggap misalnya sebagai prestasi, kemarin 2021 pernah menjadi pegawai berkinerja terbaik gitu. Wow. Ya, di Seapa Provinsi tuh? Jawa Barat. Seprovinsi Jawa Ya, Barat. betul. Oke, keren banget 2021 ya. 2021 2 kali itu EOTM namanya Employee of the Month. Itu bulan Juni 2021 dan bulan September 2021. Apa yang menjadikan Pak Viro mendapat apresiasi seperti itu, prestasi seperti itu? Nggak tahu Kira-kira juga ya kalau karakter kita diri yang dimiliki Pak Viro gitu ya, sehingga dikatakan layak mendapat prestasi itu apa kira-kira? itu kan prestasi itu kan bukan goals menurut saya, itu kan apresiasi dari orang lain yang kita lakukan. Sayanya sendiri juga nggak nyangka. Saking santuinya gitu ya. Yang penting itu ada poin bahwa kita diberi tadi kemudahan, kemudian apa namanya kemampuan lah, dianggap kemampuan meskipun juga banyak keterbatasannya. Perlu bersyukur, dan bersyukur itu bentuknya adalah bagaimana menuangkan apa yang kita diberi keberuntungan tadi untuk membela orang-orang yang belum seberuntung kita. Iya. Nah, jadi saya berupaya melakukan sesuai dengan ya tugasnya itu, yang pokoknya diberi kesempatan ini ya kerjakan saja gitu. Oke, baik. Wih, keren ya. Selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 7. Ada isu strategis apa sih yang kini tengah menjadi perhatian para tenaga pendidik, misalnya terhadap para pelajar atau siswa khususnya di wilayah Pak Viro nih, wilayah 7? Nah, jadi gini, kan tadi dikatakan bahwa ada misalnya penyimpangan dari anak-anak, misalnya yang tadi apa dikatakan apa tadi Bullying gitu ya, atau kenakalan remaja lainnya gitu. Nah, oleh karena itu menurut saya sih sebenarnya gini, yang perlu kita lakukan adalah mendengarkan. Jadi mendengarkan gagasan, unek-unek anak-anak gitu ya. Artinya ketika dia di rumah mungkin oleh orang tuanya mungkin karena kesibukan mungkin belum terdengar atau bagaimana, kemudian di sekolahnya juga mungkin belum terdengar, malah yang mendengarkannya khawatirnya orang lain, pihak-pihak lain ya itu Iya. Yang belum tentu bisa mengarahkan gitu, dengan baik gitu kan. Jadi ini menjadi concern kita bersama-sama nih dengan orang tua juga untuk bagaimana lebih aware mendengarkan terutama apa ya terhadap. Jadi selama ini jangan sampai kita instruksional terus gitu, harus begini harus begitu, yang otoriter banget gitu ya. Nah mungkin artinya bahwa kita akan coba buka ruang-ruang kreativitas anak-anak, gagasan-gagasannya, kemudian spiritnya gitu kan ya. Nah untuk ke hal-hal yang positif. Oke, gitu. baik. Nah, gerakan apa lagi yang dilakukan kalau misalnya tadi dengan 7 hari berkarakter, kalau untuk menumbuhkan nilai kreativitas siswa di kalangan sekolah begitu ya, ada kegiatan-kegiatan lain enggak sih? Ya, kemarin kita juga lakukan namanya 7 amanah. 7 aman dan nyaman di sekolah. 7 aman dan nyaman di sekolah, baik. Ya, itu tadi anti bullying, anti kekerasan seksual, anti vandalisme, kemudian anti tawuran, kemudian anti korupsi. Pokoknya ada 7 hal tuh. Itu anak-anak menginisiasi dan melakukan deklarasi sehingga mereka punya awareness lah ya untuk tidak melakukan hal tadi. Oh, satu lagi anti narkoba. Anti narkoba juga ya. Jadi harapannya adalah anak-anak ini punya kesadaran bahwa
untuk menghindari hal-hal yang seperti itu. Dan alhamdulillah terus kita coba menekan itu ya, meminimalisasi terjadinya tadi yang tidak diinginkan. Nah kemudian ada yang disebut dengan 7 TA. Oh 7 teh naon wae tea teh? 7 terampil, ekspresi dan apresiasi. Nah ini anak-anak itu ada 7 hal. Bisa pidato, bisa nyanyi, bisa menari, bisa ngadongeng, bisa ngabodor teh naon stand up comedy Stand up gitu. comedy. Kemudian bisa main musik, main band. Jadi ada 7 itu juga mereka tampil di 7 titik juga. Ada stage-nya itu ini apa? Mobil bandros tahu nggak? Oh iya yang di kota ya? Dijadikan stage jadi anak-anak main di situ. Oke, itu untuk pelajar di wilayah 7 semuanya? Ya di Kota Bandung, Kota Cimahi kemarin sudah di 7 titik juga. Sudah di 7 titik, di mana aja itu? Kemarin itu di SMA, di SLB Citerep, kemudian di SMA 25, kemudian di Pasundan. Saya lupa ada, pokoknya ada 7 titik lah. Udah mulai misalnya si eventnya rutin seminggu sekali atau sebulan sekali atau seperti apa? Nah kemarin tuh baru 1 bulan itu. Nanti rencana di 2023 kita akan coba rancang lagi di 7 titik lainnya gitu. Oh jadi rolling ya, nggak hanya di 7 titik itu aja. Betul. Oke, dan seperti apa respon dari para pelajar sendiri? Ya alhamdulillah mereka seperti dibuka ruang kreativitas mereka. Dan di luar ekspektasi mereka tampil keren-keren loh, hebat-hebat. Ada yang narinya baik yang nari modern, ada yang nari tradisional. Wih hebat-hebat lah, luar biasa. Dan koordinasinya tentunya tidak hanya kepada para pelajar aja, tapi ke sekolah juga untuk mensupport mereka, memfasilitasi, membelikan sarana dan prasarana begitu. Saya menghadiri di beberapa sekolah yang acara festival budaya karena kan di kurikulum Merdeka itu ada mereka ada namanya panen karya. Nah, jadi anak-anak itu berkarya sesuai dengan tema-temanya gitu. Nah, itu keren-keren. Hasil karyanya Keren-keren pisan. Hebat lah pokoknya mah. Ada apresiasi nggak sih buat mereka yang memiliki karya yang begitu luar biasa untuk memotivasi lagi untuk bisa lebih berkarya dan kreatif gitu? Ya sampai saat ini ya kita apresiasinya dengan melakukan tadi di masing-masing sekolah ada namanya festival panen karya, festival budaya gitu ya. Kemarin juga bulan Desember kemarin ya, kita ada namanya Cadisdik Award 7 cabang dinas pendidikan award itu. Jadi kita memberikan apresiasi kepada siswa-siswa yang kreatif kemarin. Jadi dilombakan semacam anugerah lah. Oh penghargaan, berarti ada penilaian secara khusus gitu ya? Iya gitu. Kemarin sudah di ada 7 ada apa? Cadisdik 7 maksudnya Cadisdik 7 Award. Oh iya, Cadisdik 7 Awards ya. Aduh, keren pisan. Dan harapannya tradisi tiap tahun kita lakukan karena menurut saya adalah apresiasi ini adalah menjadi salah satu bagian penting di dalam pendidikan terutama karena dengan mengapresiasi ini menjadi pintu awal untuk berkarya kalau menurut saya sih. Betul banget, memotivasi mereka untuk lebih bersemangat lagi. Ya karena kalau mau berkarya katanya ya mulailah dengan mengapresiasi karena dengan mengapresiasi karya-karya orang lain kita akan menjadi trigger untuk bisa membuat karya-karya sendiri. Dan ketika kita berkarya itu kita menjadi menginspirasi orang lain dan jadilah manusia atau SDM yang unggul tadi yang memberikan kebermanfaatan atau bahasa ininya to meet the unmet people needs. Wih, keren pisan eta Pak. Oke, baik, terima kasih Dr. Firman Oktora SSIMP DMKOM, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 7 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Hatur nuhun pisan Pak Fira udah mampir ke TVRI Jawa Barat. Sami-sami ya, menginspirasi semuanya khususnya kaum muda di sana untuk tetap berkreasi dan terus menginspirasi. Hatur nuhun sekali lagi, terima kasih. Dan jangan lupa nih, kita ajak dulu ya Sobat Podcast TVRI Jawa Barat untuk like, komen dan subscribe tayangan channel TVRI Jawa Barat. Ayo dong diajakin Pak. Like and subscribe ya di channelnya TVRI Jawa Barat. TVRI Jawa Barat. Oke, sampai jumpa dalam podcast selanjutnya. Bye bye.